Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban midterm saya. Pada soal ini diberitahukan untuk mengklasifikasikan tanah melalui cara metode WSCS dan AASTO. Pada klasifikasi pertama, yaitu dengan cara ASTO. Pada tanah A ini termasuk jenis A24, itu jenis tanah kerikil atau pasir lanuan atau lempungan. Ini merupakan bahan berbutir kasar yang terletak pada garis batas antara kelompok A1 dan A3. Subkelompok ini mencakup seperti kerikil atau pasir kasar dengan kadar lanau. Yang tanah jenis B yaitu merupakan tanah jenis A1B, merupakan jenis tanah fragmen batuan kerikil dan pasir. Campuran bergradasi dari fragmen batu atau kerikil dari kasar ke halus dengan bahan pengikat tidak plastis atau tanpa bahan pengikat. Bahan yang terutama terdiri dari pasir kasar. A24. Yang tanah jenis C itu A24. Itu jenis tanah kerikil atau pasir lanuan atau lempungan. Ini merupakan bahan berbutir kasar yang terletak pada garis batas antara kelompok A1 dan A3. Subkelompok ini mencakup seperti kerikil atau pasir kasar dengan kadar lanau. Lalu ada yang tanah jenis D merupakan A75 yang merupakan tanah lempungan. Kelompok ini mirip dengan tanah A6, kecuali batas cairnya tinggi dan elastisitas serta mempunyai perbedaan volume yang besar. Mencakup tanah dengan indeks plastis sedang dengan elastisitas tinggi. Yang kedua dengan cara USCS. Tanah jenis A termasuk jenis tanah SM atau SC, karena lebih dari setengah tidak melewati saringan nomor 200 sebanyak 30%. Lalu lebih dari setengah melewati saringan nomor 4 sebanyak 98%. Lalu yang kedua, yang tanah jenis B merupakan tanah jenis SW atau SP, merupakan pasir kerikilan bergradasi baik atau buruk tanpa atau dengan sedikit bahan halus. Tanah jenis C, SW atau SP, pasir kerikil bergradasi baik atau buruk tanpa atau dengan sedikit bahan halus. Tanah jenis D atau lempung organik dengan plastisitas tinggi dengan lempung ekspansif. Yang kedua, diberitahukan untuk mencari lokasi mana yang lebih ekonomis dalam penggunaannya. Pada lokasi A, diketahui nilai GS-nya 2,66. Lalu berat tanah setelah dioven 55, volume tanah sebelum dioven 50, dan berat sebelum dioven 70. Dalam hal ini, kita perlu mencari nilai VT untuk mendapatkan harganya. Untuk pertama kita harus mencari nilai VS, yaitu dengan rumus GS sama dengan WS per VS. Didapatkan nilai VS yaitu 20,68 cm3. Lalu kita harus mencari nilai VV dengan rumus E sama dengan VV per VS. Nilai E sudah diketahui yaitu 0,55. Lalu VV dibagi dengan 20,68. Dapatnya VV-nya 11,374 cm3. Barulah setelah dapat VV dan VS, barulah kita bisa mencari nilai VT, yaitu dengan cara menambahkannya, itu 11,37 ditambah 20,68. Dapatkan nilai VT yaitu 32,05 cm3. Setelah mendapatkan nilai VT, kita baru dapat menentukan harganya, yaitu seperti yang diketahui ini harganya 40.000 per kubik. Lalu dikali dengan nilai VT tadi yaitu 32,05 cm3. Jadinya didapatkan 1.282.000. Pada lokasi B, nilai JS diketahui 2,65. Ini volume tanah sebelum dioven 35, berat setelah dioven 45, dan berat sebelum dioven 60. Sama dengan lokasi A tadi, kita harus mencari nilai VS dulu, yaitu dengan rumus GS
sama dengan WS per VS. Didapatkan nilai VS-nya itu 16,98. Lalu untuk mencari nilai VT kita memerlukan nilai VV. Itu dengan rumus E sama dengan VV per VS. Didapatkan nilai VV nilainya yaitu 16,98. Sehingga didapatkan nilai VT-nya itu 26,32 cm3. Lalu dikalikan dengan harga tanah di lokasi B itu 45.000 dikali dengan 26,32. Dapatkan hasilnya yaitu Rp1.184.000, sehingga lokasi B lebih ekonomis daripada lokasi A.